Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Beredar video yang diduga adalah para tenaga kerja Indonesia yang baru saja tiba di tanah air dalam kondisi terlantar dan juga harus menunggu belasan jam di Bandara Soekarno-Hatta. Ada juga video viral terkait dengan keributan yang diduga terjadi antara petugas dan juga TKI yang dipicu TKI yang meminta air minum. Kita akan mengkonfirmasi dan kita telah terhubung dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Pak Beni Ramdan, untuk mengkonfirmasi tentang dengan hal ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Iya, sudah melihat dua video yang sudah beredar. Video pertama terkait dengan TKI yang terlibat keributan dengan petugas yang disebut-sebut dimintai uang jutaan rupiah gitu hanya untuk air minum gitu. Dan video kedua adalah TKI yang disebut terjebak belasan jam di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah dua video ini sudah ditindaklanjuti kebenarannya, Pak? Ya, kemarin ya selesai kami peringatan Migran Day di kantor BP2MI, masuk dua video. Dan atas peristiwa yang beredar sebagaimana video yang saya terima, saya sudah perintahkan Kepala UPT dan juga Direktur untuk penempatan ya melakukan penyelidikan secara internal, maksudnya untuk memastikan apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak. Malam ini bahkan Kepala UPT sedang menuju Wisma Atlet untuk melakukan pembicaraan dengan otoritas ya pengelola Wisma Atlet. Tapi jika peristiwa itu benar terjadi, misalnya di video pertama hanya karena masalah meminta air kemudian diminta 8,5 juta, jika benar ya tentu ini peristiwa yang tidak seharusnya terjadi dan bagi saya sangat menyakitkan karena kita tahu persis bagaimana pekerja migran yang selama ini mereka berjuang di negara-negara penempatan dan dari hasil kerja mereka menyumbangkan pendapatannya ke negara dan sumbangan mereka adalah sumbangan terbesar kedua setelah sektor migas bagi devisa negara ini. Itu tentu sebuah perbuatan yang sangat menyakitkan dilakukan oleh siapapun yang tidak perlu terjadi. Bagaimana mungkin mereka selama ini mendapatkan penghormatan di negara penempatan tapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik di negaranya sendiri. Tapi tentu kita belum lagi memastikan apakah peristiwa ini benar atau tidak, dan bahkan saya memerintahkan Kepala UPT untuk melacak ya, pertama yang membuat video, kemudian siapa korban yang merasa sempat dipalak ya, katakan begitu, hanya karena urusan minta air. Dan tentu jika ini benar, saya tidak akan segan-segan untuk membawa masalah ini ke masalah hukum atau siapapun petugas yang terlibat di Wisma Atlet untuk kita laporkan ke atasannya jika benar ya. Yang kedua terkait menumpuknya para pekerja di bandara yang kemudian harus menunggu beberapa jam untuk mereka diantar ke Wisma Atlet. Ini sebetulnya sudah diprediksi sejak awal. Karena kepulangan para PMI ke dalam negeri, ini kan rata-rata jumlah kepulangan warga negara Indonesia yang harus masuk Wisma Atlet ini kan 1.500. Nah, dengan penambahan masa karantina 10 hari, itulah yang sejak awal diprediksi akan mengalami penumpukan. Dan keterbatasan sarana transportasi Damri yang mengangkut para PMI khususnya atau warga negara Indonesia yang tiba di bandara untuk dibawa ke Wisma Atlet. Nah, ini juga pasti menjadi problem yang sangat serius ya di lapangan. Iya. Pak Beni, dari hasil pelacakan, mungkin follow up dari kedua video ini, sudah adakah hasil dan mungkin bisa dijelaskan di kesempatan kali ini? Ya, yang pasti jika terjadi kelalaian ya yang dilakukan oleh petugas BP2MI katakan di lapangan, menjadi kewenangan saya untuk mengambil tindakan. Bahkan saya sudah perintahkan Kepala UPT ya untuk melakukan pelacakan investigasi. Dan saya katakan kepada Kepala UPT, Anda siap untuk ya saya ganti posisi, saya copot dari jabatan jika proses penelantaran itu mengakibatkan kelalaian dari petugas-petugas BP2MI. Demikian juga peristiwa yang terjadi di Wisma Atlet. Tapi ya, Pak Beni, ini suatu hal yang ironi karena bukan kali ini saja kepulangan para pekerja migran ke tanah air ini beritanya sangat banyak sekali terkait dengan hal ini yang bagaimana memastikan kepulangan TKI ini agar dapat ditangani dengan baik di bandara, Pak? Karena berita seperti ini sudah berulang kali. Wajib. Menurut saya wajib. Ini perlakuan yang memang layak diperlakukan negara dengan penuh rasa hormat kepada mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa. Kita nggak boleh main-main lagi. Kita harus keluar dari cara berpikir dan perilaku masa lalu di zaman jahiliyah
yang selalu menganggap para PMI ini adalah orang-orang yang ya menjadi sumber untuk atau objek untuk dipalak atau diperlakukan sewenang-wenang. Ini nggak boleh lagi. Semua kita bahkan aparatus negara harus tahu diri lah dalam memandang pekerja migran Indonesia, dan kita harus memiliki rasa hormat pada mereka, sehingga kalau kasus ini benar-benar terjadi, saya secara pribadi sebagai kepala BP2MI marah. Ya, dan saya buktikan misalnya ketika terjadi kasus pemalakan, saya langsung kontak ya yang bertanggung jawab di Wisma Atlet, dan saya minta proses hukum jalan. Sekarang ditahan. Ya, keluarganya, teman-temannya dari yang ditahan oleh pihak kepolisian tuh melobi saya untuk dibebaskan dengan janji untuk tidak mengurus. Saya bilang enggak, hukum harus ditegakkan dan harus ada efek jerah. Nah, jika peristiwa ini juga kita nanti ketahui siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab, saya tidak akan segan-segan. Jika itu dilakukan oleh staf BP2MI, saya langsung akan mengambil tindakan pemberhentian dari jabatan. Baik, Pak Beni, ini apalagi jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bapak, disinyalir diduga nanti para pekerja migran juga akan datang lebih banyak lagi untuk pulang ke tanah air. Koordinasinya akan sejauh mana agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dengan pihak bandara dan lainnya? Iya. Ketika warga negara Indonesia PMI masuk ke Wisma Atlet, tentu otoritas dan kewenangan tidak sepenuhnya berada di BP2MI, tapi sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga selama ini sebetulnya berjalan cukup bagus ya, karena masing-masing pihak memiliki kewenangan masing-masing. Nah, perilaku siapapun di lapangan ini bisa saja terjadi, memiliki potensi. Kemudian kepulangan dengan angka yang sangat tinggi, kemudian karena karantina juga bertambah ya dari 5 hari kemudian menjadi 10 hari. Nah, ini juga akan menimbulkan antrian dan penumpukan warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air yang mereka harus masuk ke Wisma Atlet. Mungkin ya kita berharap gugus tugas memiliki alternatif lain, yaitu selain Wisma Atlet menyediakan tempat-tempat lain untuk menghindari penumpukan. Terjadi penumpukan, tentu ini akan menimbulkan masalah, banyak pihak yang secara liar mengambil keuntungan dari situasi ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Iya, baik Pak Beni, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Semoga semuanya koordinasi dan untuk penanganan kepulangan para pekerja migran ini lebih baik lagi, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih telah bergabung sama kami. Kami akan melakukan konferensi pers secara resmi ya terkait masalah yang terjadi di bandara dan juga di Wisma. Baik, kami menunggu Bapak. Terima kasih telah bergabung sama kami, Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI.